Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 25 Februari 2022. Bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita soal martabat hidup perkawinan. Yesus secara tegas menjelaskan dan menegaskan bahwa perkawinan sesungguhnya tidak dapat diceraikan. Karena perkawinan adalah kehendak Allah dari semula. Maka dari itu habitat perkawinan dan martabat perkawinan sesungguhnya tidak bisa untuk dianggap remeh, tidak bisa untuk dianggap sepele, dan kemudian tidak bisa juga perceraian menjadi jalan keluar. Ketika seseorang mengupayakan perceraian, berarti seseorang sama saja tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini kita belajar untuk senantiasa memiliki tanggung jawab di dalam setiap hidup yang kita miliki. Maka dari itu, jawaban yang diberikan oleh Musa, yang diungkapkan oleh orang-orang yang bertanya kepada Yesus, sesungguhnya muncul karena kebebalan hati. Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati mereka. Karena sesungguhnya perkawinan tidak dapat diceraikan, karena perkawinan merupakan kehendak Allah yang mulia, yang sejak semula ada dan harus senantiasa kita jaga dan kita hidupi dengan penuh tanggung jawab. Maka mari kita bersama-sama mohon rahmat, keterbukaan hati agar kita mau untuk memiliki tanggung jawab dalam setiap proses hidup kita, dalam setiap keputusan yang telah kita pilih, terkhusus dalam menjalani kehidupan dalam sakramen perkawinan bagi orang-orang yang menjalaninya. Kita hening sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami kembali diingatkan soal martabat perkawinan, dan melalui martabat perkawinan kami pun belajar
untuk menjadi pribadi yang semakin bertanggung jawab. Kami mohon bantulah kami agar kami senantiasa mampu menghidupi semangat tanggung jawab di dalam setiap tugas perutusan kami, tidak hanya dalam sakramen perkawinan saja, namun juga agar kami mampu sungguh memahami bahwa tanggung jawab penting dalam setiap tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Maka dari itu mohon berkat-Mu agar kami senantiasa mampu hidup dalam tanggung jawab dan tidak lari dari setiap tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami. Ini semua kami mohon padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.